warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srul NIM 19310410414. Di sini saya ingin menjelaskan tentang daya ledak. Pengertian daya ledak power. Daya ledak adalah kemampuan otot atau kelompok otot seseorang untuk mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu sependek-pendeknya atau sesingkat-singkatnya. Daya ledak dapat dinyatakan sebagai kekuatan eksplosif dan banyak dibutuhkan oleh cabang-cabang olahraga yang predominan kontraksi otot cepat dan kuat. Kedua unsur ini saling berpengaruh. Jenis-jenis daya ledak. Daya ledak relatif. Daya ledak relatif adalah kekuatan untuk menggerakkan berat badan sendiri secara cepat dan meledak. Hal ini berkaitan dengan kecepatan bila berlari pada suatu arah, kelincahan dan koordinasi. Bila berlari mengelilingi rintangan, pengukurannya dengan melakukan tes lompat jauh tanpa awalan dan loncatan tegak. Daya ledak mutlak. Daya ledak mutlak adalah kekuatan atau daya untuk menggerakkan beban luar secara cepat dan meledak. Pengukurannya antara lain dengan melakukan tes melempar bola, mendikal, mengangkat beban luar dengan cepat, tes dengan daya ledak tungkai. Faktor yang mempengaruhi daya ledak otot. Faktor internal, jenis kelamin, pembesaran massa otot, tinggi badan, kesegaran jasmani, perbedaan dan penambahan usia. Faktor eksternal, suhu lingkungan, kelembapan relatif. Daya ledak otot tungkai. Peningkatan daya ledak otot tungkai dapat dicapai dengan rangsangan latihan yang optimal, yaitu latihan dengan intensitas tinggi dan relatif dan cepat, sehingga daya ledak yang dihasilkan karena penggabungan kecepatan dan kekuatan juga menjadi lebih besar. Peningkatan tersebut dapat dicapai dengan bermacam-macam bentuk latihan fisik seperti sprint training, lompat tali, squat jump, dan lain-lain. Bentuk-bentuk latihan daya ledak otot. Latihan beban weight training. Latihan beban weight training adalah latihan yang sistematis di mana beban hanya dipakai sebagai alat untuk menambah tahanan terhadap kontraksi otot guna mencapai berbagai tujuan tertentu, seperti misalnya menambah kondisi fisik, kesehatan, kekuatan, atau prestasi dalam suatu cabang olahraga tertentu. Dengan kondisi fisik yang baik, maka seorang atlet akan mempunyai peluang yang besar untuk mendapatkan juara dan kejuaraan tersebut. Plyometrik. Latihan plyometrik adalah suatu metode untuk meningkatkan daya ledak otot dengan bentuk kombinasi latihan isometrik dan isotonik. Konsentrik mempergunakan pembebanan dinamik regenan yang terjadi secara mendadak sebelum otot berkontraksi kembali, atau suatu latihan yang memungkinkan otot-otot untuk mencapai kekuatan maksimal dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Manfaat latihan daya ledak otot. Yang pertama yaitu untuk mencapai prestasi maksimal. Yang kedua yaitu dapat mengembangkan teknik pertandingan dengan tempo cepat dan gerak mendadak. 3. Yaitu memantapkan mental bertanding atlet. Yang terakhir yaitu simpanan tenaga aerobik cukup besar. Tes dan pengukuran daya ledak power. Tes loncat tegak dengan papan berskala. Tujuan untuk mengukur daya ledak otot tungkai. Reliabilitas 0,96, validitas 0,78, fasilitas alat, ruangan yang rata, papan berskala, kapur halus, magnesium karbonat, alat penghapus, berangko, kertas, pensil, pulpen. Petugas, pemandu tes mencatat skor pelaksanaan peserta tes berdiri tegak menyamping dinding yang telah ditempel papan berskala. Kedua telapak kaki tetap di antara jarak raihan ditandai dan dicatat. Kemudian sambil meraih papan berskala, tandai raihan dan catat, hitung selisih hasil raihan pertama
dan hasil raihan kedua. Kesempatan diberi 3 kali skor. Tidak dicatat apabila kaki meminjit pada raihan pertama. Penilaian skor hasil loncat selisih raihan terbalik dari 3 kali percobaan dicatat sebagai hasil akhir peserta tes. Hasil yang diperoleh dikonversikan tertera pada kesempatan diberi 3 kali berturut-turut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srul, NIM 19310411014. Di sini saya ingin menjelaskan tentang daya ledak. Pengertian daya ledak power. Daya ledak adalah kemampuan otot atau kelompok otot seseorang untuk mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu sependek-pendeknya atau sesingkat-singkatnya. Daya ledak dapat dinyatakan sebagai kekuatan eksplosif dan banyak dibutuhkan oleh cabang-cabang olahraga yang predominan kontraksi otot cepat dan kuat. Kedua unsur ini saling berpengaruh. Jenis-jenis daya ledak. Daya ledak relatif. Daya ledak relatif adalah kekuatan untuk menggerakkan berat badan sendiri secara cepat dan meledak. Hal ini berkaitan dengan kecepatan bila berlari pada suatu arah, kelincahan dan koordinasi. Bila berlari mengelilingi rintangan, pengukurannya dengan melakukan tes lompat jauh tanpa awalan dan loncatan tegak. Daya ledak mutlak. Daya ledak mutlak adalah kekuatan atau daya untuk menggerakkan beban luar secara cepat dan meledak. Pengukurannya antara lain dengan melakukan tes melempar bola, mendikal, mengangkat beban luar dengan cepat, tes dengan daya ledak tungkai. Faktor yang mempengaruhi daya ledak otot. Faktor internal, jenis kelamin, pembesaran massa otot, tinggi badan, kesegaran jasmani, perbedaan dan penambahan usia. Faktor eksternal, suhu lingkungan, kelembapan relatif. Daya ledak otot tungkai. Peningkatan daya ledak otot tungkai dapat dicapai dengan rangsangan latihan yang optimal, yaitu latihan dengan intensitas tinggi dan relatif dan cepat, sehingga daya ledak yang dihasilkan karena penggabungan kecepatan dan kekuatan juga menjadi lebih besar. Peningkatan tersebut dapat dicapai dengan bermacam-macam bentuk latihan fisik seperti sprint training, lompat tali, squat jump, dan lain-lain. Bentuk-bentuk latihan daya ledak otot. Latihan beban weight training. Latihan beban weight training adalah latihan yang sistematis di mana beban hanya dipakai sebagai alat untuk menambah tahanan terhadap kontraksi otot guna mencapai berbagai tujuan tertentu, seperti misalnya menambah kondisi fisik, kesehatan, kekuatan, atau prestasi dalam suatu cabang olahraga tertentu. Dengan kondisi fisik yang baik, maka seorang atlet akan mempunyai peluang yang besar untuk mendapatkan juara dan kejuaraan tersebut. Plyometrik. Latihan plyometrik adalah suatu metode untuk meningkatkan daya ledak otot dengan bentuk kombinasi latihan isometrik dan isotonik. Konsentrik mempergunakan pembebanan dinamik regenan yang terjadi secara mendadak sebelum otot berkontraksi kembali, atau suatu latihan yang memungkinkan otot-otot untuk mencapai kekuatan maksimal dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Manfaat latihan daya ledak otot. Yang pertama yaitu untuk mencapai prestasi maksimal. Yang kedua yaitu dapat mengembangkan teknik pertandingan dengan tempo cepat dan gerak mendadak. 3 yaitu memantapkan mental bertanding atlet. Yang terakhir yaitu simpanan tenaga aerobik cukup besar. Tes dan pengukuran daya ledak power. Tes loncat tegak dengan papan berskala. Tujuan untuk mengukur daya ledak otot tungkai. Reliabilitas 0,96, validitas 0,78, fasilitas alat, ruangan yang rata, papan berskala, kapur halus, magnesium karbonat, alat penghapus,
berangko, kertas, pensil, pulpen. Petugas pemandu tes mencatat skor pelaksanaan peserta tes berdiri tegak menyamping dinding yang telah ditempel papan berskala kedua telapak kaki tetap di antara jarak raihan ditandai dan dicatat. Kemudian sambil meraih papan berskala, tandai raihan dan catat, hitung selisih hasil raihan pertama dan hasil raihan kedua. Kesempatan diberi 3 kali skor. Tidak dicatat apabila kaki meminjit pada raihan pertama. Penilaian skor hasil loncat selisih raihan terbalik dari 3 kali percobaan dicatat sebagai hasil akhir peserta tes. Hasil yang diperoleh dikonversikan tertera pada kesempatan diberi 3 kali berturut-turut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.